Ini pertama kalinya gue nanjak KM0 pakai Cervelo S5, dan gue akan review juga ke kalian gimana feelnya, gimana rasanya nanjak pakai aerobike. Yaudah, gitu aja. Ikutin terus videonya. Semeru 12. Pagi. Enak, enak, woi enak, woi. Halo Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Jadi ceritanya, insya Allah tanggal 24 Desember besok gue akan sepedahan dari Jakarta menuju ke dari Magelang menuju ke Bali. Itu totalnya sekitar 746 kilo. Jadi, tapi dibagi dari tanggal 24 sampai tanggal 26. Jadi 24 itu kalau nggak salah 250 kilo, 25-nya 177 kalau nggak salah. So, habis itu sisanya gitu 200-an juga, 200-an kilo gitu setelahnya. Nah, dibagi 3 hari total 748 tuh tepatnya. Memang kalau kalian perhatiin juga, gue udah jarang nanjak, udah jarang latihan panjang. Cuman, nah ini gue mau kasih kalian tips gimana caranya. Gue juga akan terapin ke diri gue sendiri, gimana caranya latihan dalam waktu yang singkat untuk balikin fisik yang seperti dulu, untuk mendapatkan endurance yang bagus untuk finish 748 kilo itu. Gue selalu punya physical trainer, gue selalu punya nutritionist gitu kan kalau waktu balapan di Eropa. Jadi setelah diskusi sama mereka, dari dulu-dulu itu latihan kita itu portionnya cuma 10%, istirahat kita itu memiliki portion 10%, tapi yang memiliki portion paling besar itu adalah asupan kita gitu. Jadi asupan kita itu memiliki 80% portionnya dalam performa kita gitu. Jadi yang paling penting adalah makanannya 80%. Sebenarnya dibilang penting gak penting, semuanya berdiri dalam satu kesatuan, tapi yang punya portion paling besar itu ya si asupannya gitu. Nah, jadi gue akan fokus sekali di asupannya. Tentunya juga latihan juga, akan biasain riding sekitar 3-4 jam supaya otot-ototnya balik lagi. Nah, jadi hari ini gue akan riding kecil-kecil aja, riding tipis-tipis dulu di Sentul City, muter Sentul City bawah, terus mungkin Apong sampai ke ujung Jungle Land. Habis itu gue akan nanjak ke KM0 gitu. Nah, hari ini spesial kenapa? Karena gue akan nanjaknya pakai Cervelo S5. Ini pertama kalinya gue nanjak KM0 pakai Cervelo S5, dan gue akan review juga ke kalian gimana feelnya, gimana rasanya nanjak pakai aerobike. Ya udah, gitu aja. Ikutin terus videonya. Semeru 12. Pagi. Enak. Enak. Woi, enak. Woi. Kita nanjak tipis-tipis seperti biasa, puterin kaki aja, balikin muscle memory yang dulu pernah ada, sempat hilang sebentar, mau dibalikin lagi. Jadi hari ini hanya balikin muscle memory, cari keringat sedikit, besok baru mulai program. Ikutin terus videonya, ya nggak ya? Siap. Enak nggak? Kita ikut komandan kita. Enak? Apanya enak? Wah, solid Bagir. Mantap habis kita. Jadi dari tadi tuh gradient 6, speednya tuh 12, 14, heart rate oke, cadence sekitar 85 sampai 90. Kenyataannya emang untuk keep cadence-nya agak tinggi, agak sulit karena
heart rate pasti ikut naik juga gitu. Tapi oke, buat hari ini sama sekali nggak free wheel, muter terus. Muscle memory insya Allah sudah kembali. Nah, jadi pada banyak yang tanya kalau buka jersey lagi nanjak itu untuk apa? Supaya pas turunnya jersey-nya nggak basah. Jadi tetap kering jersey luarnya, base layer-nya yang basah. Gitu. Itu alasan konkret. Sekalian buat keren juga kalau foto-foto. Nah ini finishnya KM0. Mantap. Jangan ngomongin orang. Gimana gitu? Orang-orang idiot. Ini parah. Gimana, Ip? Lu berapa menit tadi? 23 sama 20. Iya. Nah, sekarang kita langsung turun ke bawah. Jadi nanti ngobrol sama reviewnya di bawah aja. Pas lagi santai di bawah karena kayaknya agak mendung-mendung. Jadi daripada hujan-hujan sambil turun, mendingan turun dulu. Terus kita ngobrol-ngobrol di bawah. Gitu. Emang kalau nanjak, abis nanjak helm miring, biarin aja ya. Nah, oke. Nah ini buat teman-teman yang mau nanjak KM0 hari Minggu, turunnya jangan lewat Bojongkoneng, macet banget nih. Nanjak lagi kali? Hah? Balik lagi ke sana kali? Lewat jalan satu, lewat Rainbow Hill ya? Jadi balik lagi nanjak. Emang terbaik tuh bagian. Kalau udah niat bulat suka kadang-kadang dia. Ayo dah. Hah? Iya, ini makanya macet banget. Tenteng ya? Ayo. Sampai juga, balik lagi ke kompleks Bami Golek. Guys, hari ini santai banget, relax banget lah hari ini, santai, nggak aneh-aneh guys ya. Jadi kita cuma nanjak Ahpong puter sekali, nanjak KM0 sekali, turun lewat Bojongkoneng, udah gitu selesai. Itu tadi orientasi hari ini, cuman balikin muscle memory gitu. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Goes hari ini gimana? Sorry guys, pakaian udah berbeda hari ini. Kalau di mobil supaya nggak masuk angin, gue biasanya langsung lepas baju, terus buka jendela sedikit-sedikit supaya ada udara, belum pakai AC dulu. Karena orangnya gampang masuk angin. Nah, jadi hari ini gue nanjak pakai S5. Terus orientasinya itu hanya untuk muterin kaki, balikin muscle memory, untuk supaya ingat rasanya nanjak itu seperti apa dan lain-lain gitu. Karena udah lama nggak nanjak pakai S5. Terus untuk ngejar sekitar 12 hari lagi lah, 12 hari lagi gue akan sepedahan dari Magelang menuju ke Bali, totalnya sekitar 700 sekian, 748 km. Jadi perharinya itu sekitar 200 lah, 200 sampai 250 kilo per harinya. Jujur gue memang udah mau minta maaf juga sebelumnya ke kalian kalau misalnya gue udah jarang update di YouTube, jarang update di Instagram karena satu dan lain hal. Cuman gue akan update. Ini tur sepeda pertama gue sama CR Velo dari Magelang ke Bali. Gue akan 748 kilo, jadi gue udah lama juga nggak yang sepedaan jarak jauh, nggak touring-touring. Nah ini selama 12 hari ini gue akan latihan secara efisien untuk bisa finish 748 km yang ditempuh dalam waktu 3 hari. Nah jadi
kayak gimana latihannya. Nah ini hari pertama gue latihan menuju 748 kilo ini, dan dari Magelang ke Bali. Ini hari pertama gue latihan gitu. Nah seperti yang tadi gue bilang di awal, kalau misalnya latihan kita itu portionnya, ambil portion di performance kita itu 10%, istirahat kita itu 10%, tapi asupan kita itu ambil portionnya sekitar 80%. Jadi kadang-kadang latihannya gila-gilaan, istirahatnya cukup, cuman kadang-kadang asupannya itu suka diremehin, suka ngeremehin asupannya gitu. Padahal asupan itu ambil portion sekitar 80% dari performance kita. Gue mau bayar tol dulu. Nah, jadi gue akan gas banget di asupannya, gue akan memperbaiki, akan bagusin banget lah di asupannya. Istirahatnya insya Allah akan bagus juga, lebih bagus, dan sepedahan latihannya juga akan sangat-sangat tertata gitu. Kayaknya kalau yang dalam waktu 12 hari ini gue nggak banyak latihan yang interval. Walaupun akan latihan interval, nah gunanya latihan interval yang kali ini bukan untuk nambahin power, cuman gunanya interval kali ini untuk tahu seberapa cepat gue bisa turunin heart rate-nya, heartbeat-nya gitu. Jadi misalnya dari 170 gue bisa turunin 10 poin, misalnya dari 170 ke 160, itu dalam waktu berapa lama gitu. 20 poin heart rate turunnya berapa lama, 30 berapa lama, dan 1 menit itu turunnya berapa lama, 30 detik itu turunnya berapa lama. Jadi interval itu gunanya latihannya untuk seperti itu aja yang kali ini gitu, karena waktu yang sangat singkat ini gitu. Tapi gue yakin gue akan finish 748 kilo dari Magelang ke Bali. Gue yakin betul gue akan finish. Kayaknya gue belum tentuin akan pakai si R5 atau S5, tapi gue akan combine latihannya dengan S5 dan R5. Kayaknya latihannya akan setiap hari, cuman beda-beda materi aja. Hari ini balikin muscle memory, mungkin besok recovery dulu kan muscle-nya, terus hari Selasa mungkin pendek cuman intensitasnya agak tinggi, Rabunya mulai agak panjang lagi, mungkin nanjak lagi hari Rabu, Kamisnya mungkin juga akan panjang, jadi akan tertata gitu. Jadi gue akan ngelakuin itu, dan gue juga akan buat video juga mengenai asupan gue. Anyway, itu yang kenapa gue bikin program dan lain-lain ini, itu karena hal-hal tersebut, dan itu semua akan gue dokumentasiin buat kalian, akan gue videoin juga, akan gue post di YouTube. Nah, hari ini gue nanjak pakai S5. Aerobike bisa nggak sih nanjak? Kalau menurut gue bisa. Jadi ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang kalau misalnya climbing bike itu lebih enak pasti ya buat nanjak. Tentu dari namanya memang climbing bike itu lebih enak. Tapi ada yang bilang juga gini, kalau aerobike itu absorb power kita lebih efisien daripada climbing bike. Jadi ada yang bilang juga kalau misalnya punya putaran yang bagus, udah powernya udah bagus juga, harusnya aerobike lebih enak buat nanjak karena absorb power kita lebih efisien. Jadi kita power yang kita keluarin 100, mungkin yang keabsorb itu let's say 100 juga gitu. Kalau climbing bike absorb powernya pasti less daripada aerobike gitu. Jadi yang kita keluarin itu 100, mungkin yang diabsorb 90 atau 95% gitu. Nah, tapi aerobike cenderung lebih berat daripada climbing bike. Di setiap brand pasti seperti itu. Tentunya di Cervelo juga kayak gitu. Aerobike pasti lebih berat daripada climbing bike. Nah, gimana itu? Bener banget kalau menurut gua. Jadi gua lagi research juga pendapat itu apakah valid atau enggak. Jadi gua kalau dengar pendapat itu gua terapin, gua jalanin, gua coba gitu. Tadi sih pas jalan memang lajunya kerasa lebih laju daripada pakai R5. Cuman kalau dilihat speednya nggak jauh-jauh beda lah dengan effort yang gue keluarin, tapi lebih laju dia. Nah terus gue coba, gue beratin jadi main sedikit agak power, terus sama main cadence, main putaran kaki gitu. Kalau gue jujur memang gue lebih cenderung ke cadence, high cadence, cuman S5 itu menurut gue lebih jalan kalau misalnya combine di tengah-tengah. Jadi cadence nggak terlalu tinggi seperti gue pakai R5,
Tapi karena mungkin gue high cadence tipikalnya, jadi gue nggak bisa yang terlalu power gitu. Nah jadi kalau gue lebih berat sedikit, cadence-nya lebih rendah sedikit daripada R5, powernya lebih besar sedikit gitu. Itu enak banget, tadi enak banget, laju. Gue sama sekali nggak free wheel, speed gue sama sekali nggak kurang, dan gue sama sekali nggak ngerasa fatigue tadi nanjak segitu. Maksudnya nggak ngerasa yang capek gitu, sampai jantung ketinggian terus segala macam gitu. Terus saja jalan konstan, very konstan tadi, dengan putaran cadence itu sekitar 85-90 lah, 85-90. Biasanya kalau pakai R5 itu sekitar 95 sampai 100. Tadi enak, jantung sekitar 156, 160 masih oke. Speednya tadi di Rainbow Hills gue sekitar 11, 12, 11, 10, 11, 10, 12 gitulah. Sekitar segitu tadi speednya. Tapi yang gue aneh ya, jujur gue aneh, pas turunan S5 feel-nya beda banget sama R5. Nggak tahu karena disc-nya, nggak tahu karena memang tipikalnya seperti itu. Dibilang lebih nggak solid enggak, dibilang lebih ringkih enggak, tapi pas manuver belok-beloknya gue lebih ringan pakai R5 daripada S5 gitu. Kalau bahasa gue ya mungkin lebih ringan, mungkin ada bahasa yang lebih tepat lagi, cuman kalau gue bahasanya lebih ringan R5 daripada S5. Kalau belok-beloknya gue lebih comfortable pakai R5, beloknya lebih lincah daripada S5 gitu. Tadi itu yang gue rasa. Jadi yang bahasa orang kalau misalnya nanjak lebih enak pakai aerobike daripada climbing bike, ada benernya menurut, ada benernya sekali, karena aerobike itu absorb power kita lebih besar daripada climbing bike. Pakai S5 terasa banget, absorb power kita tuh terasa banget, karena S5 ini menurut gua salah satu sepeda yang paling efisien power dari sepeda-sepeda lain sebelumnya. Terus kalau kena bumpy dia nggak keras, malah lebih ngeredam, tapi at the same time dia punya efisiensi powernya tinggi sekali gitu. Jadi stiff atau enggaknya sepeda itu bukan diukur dari rigid enggaknya sepeda. Stiff sama rigid itu beda. Efisiensi power itu satu hal lagi, lain lagi. Lu nggak bisa ukur kalau misalnya kena jalanan agak keras gitu, terus dibilang oh ini stiff banget nih sepedanya. Itu stiff itu bukan di situ gitu. Itu tipikal karbonnya atau tipikal frame-nya aja, bukan dari stiffness-nya gitu. Nah itu sih yang gua rasa pakai S5. Gua akan terus dalamin, gua akan terus bikin videonya. Nanti gua akan review total di datar, di nanjak pakai S5 ini. Dan gua juga akan kasih nama S5 dan R5 gua ini. Gitu. Kira-kira kayak gitu aja. Kayaknya kalian udah risih lihat gua nggak pakai baju. Jadi video hari ini kira-kira seperti itu aja. Semoga membantu. Oh ya, ikutin terus sampai gua finish di Bali tanggal 24 sampai tanggal 26. Gua akan jalan dari Magelang ke Bali. Jadi ikutin terus bagaimana program gua, gimana makanan gua, gimana latihan gua, dan gimana eksekusi di lapangannya nanti performanya, apa yang gua rasa setelah latihan tingkat tapi efisien ini, terus bagaimana rasa sepedanya dan lain-lain. Ikutin terus cerita gua journey menuju ke Bali dari Magelang 748 kilo. Gitu aja. Ikutin terus videonya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Semangat.